mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu. Begini Bu Lili, saya berencana akan melihat Bu Lili mengajar, melakukan observasi kelas. Nah, jadi pertemuan kita kali ini akan pra-observasi terlebih dahulu sebelum Buwit besok masuk kelas dulu. Yang akan Buwit tanyakan begini Bu Lili, yang pertama, apa materi besok yang akan Bu Lili pelajari di dalam besok sudah masuk Buwit, jadi Senin kemarin saya mengajar tentang itu. Jadi besok hari Rabu dari materi kalor atau panas itu, apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Lili lakukan? di dalam pembelajaran tentang materi kalor itu diharapkan yang pertama karena sebelumnya siswa sudah belajar tentang itu, siswa mampu membedakan antara suhu dengan kalor yang pertama. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyebutkan faktor atau menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kalor tersebut. Dan yang ketiga adalah siswa mampu menghitung banyaknya kalor yang bisa diterima oleh penduduk. Terus yang kedua, area pengembangan yang hendak Bu Lili capai. Di sini Buwit mungkin saya akan membelajarkan murid dengan cara dia mengkaji dari buku sumber, buku paket ataupun buku penunjang lainnya di dalam kelompok bersama teman-teman. Terus Bu Lili, strategi yang dipersiapkan seperti apa Bu Lili? Strateginya dalam pembelajaran kelompok mereka berdiskusi, bekerjasama dan berdiskusi. Terima kasih Bu Lili karena besok Bu akan melihat Bu Lili dalam proses belajar. Terima kasih atas waktunya Bu Lili. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Indra kita mampu dijadikan sebagai alat ukur suhu yang baik atau yang tepat? Tidak. Apa rasanya kemarin? Satu, Indra itu tidak mampu mengukur suhu yang sangat tinggi. Yang kedua apa tadi? Indra tidak punya skala. Yang ketiga? Indra tidak bisa mengukur dengan tepat. Kenapa tidak bisa mengukur? Karena dia bersifat relatif, tidak sama untuk semua orang. Maka ciptakanlah alat yang tepat untuk mengukur suhu, namanya termometer. Masih ingat bagaimana cara mengkonversi nilai skala suhu Celcius ke Reaumur ke Fahrenheit ke Kelvin? Masih ingat? Kita pakai rumus. Apa rumusnya? C per 100 sama dengan R ke 80 nanti dahan F sama dengan F kurang 100 kurang 32 F 180 sama dengan K kurang 273 per 100. Kemarin sudah ada contoh soalnya, ada 5 buah, ada PR ya. Nanti kita bahas bagian buah ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Materi setelah suhu yaitu kalor. Apa? Apa bahasa Indonesia kalor? Panas. Nah, nanti setelah mempelajari kalor, kamu diharapkan mampu yang pertama membedakan apa bedanya kemudian suhu dan kalor. Ada bedanya? Ada. Nanti kita bahas lagi. Yang kedua, apa
31. Apa judulnya? Kalor atau panas. Nah, kalor atau panas. Di sini ada beberapa masalah yang terkait dengan tujuan kita yang harus kamu selesaikan. Kamu jawab. Dari mana panduannya, Bu? Dari buku cetak. Ada buku cetak kan? Nah, sekarang kita perhatikan lampu yang menyala. Lampu itu kalau sudah menyala dari malam atau kemarin, kalau dipegang bolanya terasa dingin atau panas? Panas. Panas itu disebut dengan kalor. Kenapa dia panas? Karena terpapar sinar. Karena dia memiliki energi. Ya, karena dia ada energi. Jadi panas itu apa? Nanti kamu bedakan dengan suhu dan kalor. Sekarang perhatikan gambar yang ada di 31 halaman 31. Ada si Edo. Nah, ini nampak gambar si Edo situ. Nah, di kepala si Edo itu berputar-putar antara suhu dan kalor. Apa bedanya ya? Tanda tanya di kepalanya. Maka tugas kamu hari ini adalah membantu si Edo menjawab pertanyaan itu. Apa bedanya suhu dengan kalor? Kemudian ada pula gambar di bawah. Pertanyaan si Edo bagian. Dia adalah gambar halaman 32. Apakah kalor yang dibutuhkan pada gambar A, gambar B, dan gambar C sama? Berpikir pula si Edo kembali. Ada nampak? Nah, sampai nanti si Edo mendapatkan rumusnya nanti bagaimana cara menghitung banyaknya kalor. Nah, silakan kamu bantu si Edo menjawab pertanyaan yang ada di LKPD dengan cara berkelompok. Kelompoknya kelompok yang ibu tentukan atau kamu tentukan kemarin? Yang kamu tentukan? Apa syaratnya kemarin? Tidak ada teman yang tidak bekerja. Kemudian apa lagi? Tidak ada teman yang tidak dapat kelompok. Silakan atur kelompok kamu dengan tertib. Duduk di kelompok kemarin boleh. Halaman 32. Nanti setelah dapat kita presentasikan di depan. Boleh bergiliran. Nah, waktunya berapa? Waktunya sekarang jam 7.54 sampai jam berapa? Berapa menit? 30 menit bisa? Bisa 10 menit lah. Dicoba 30 menit. Nanti kita presentasikan hasilnya setelah 30 menit. Nah, silakan bekerja. Semuanya bantuannya halaman 91 sampai 94. Karena masanya lebih banyak besar ini. Mana banyak ini sama air, minyak, karena jenisnya. Nah, kalau ini kenapanya yang berbeda? Nah,
oleh 1 kilogram bahan tertentu untuk menaikkan suhunya sebesar 1 Celsius. Amatilah gambar di bawah ini. Bantulah Eva menjawab pertanyaan di bawah ini. Apakah kalori yang dibutuhkan pada gambar A, gambar B, dan gambar C sama? Jawaban dari pertanyaan Edo. Nah, bentar dulu. Sampai nomor berapa tadi dibacakan Sulan? 5. Ada yang ingin menanggapi? Tidak. Samo? Tidak ada yang berbeda? Nah, lanjutkan dengan pertanyaan berikut. Nah, Bulan silakan dulu. Lanjut, jawab. Berdiri yang perwakilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lebih baik dibutuhkan kalori adalah air 100 gram karena kesajiannya lebih besar. Gambar B, yang lebih banyak dibutuhkan kalori adalah minyak 50 gram karena jenisnya berbeda. Gambar C, yang lebih banyak dibutuhkan kalori adalah air 50 gram suhu 900 derajat Celcius karena suhunya berbeda. 6. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi banyaknya kalori yang diterima atau dimasukkan oleh satu benda adalah 1. Perbedaan massa, 2. Perbedaan jenis, 3. Perbedaan sumber. Berdasarkan jawaban nomor 5 dan 6 di atas, maka untuk besarnya kalori yang diterima atau didapatkan berbeda dapat ditulis secara Matematika. keterangan U simpel bahan panas, R massa dasi, C kalori jenis daging, Delta. data perkembangan suhu, Z reaktif 2 akhir dalam 2 kali. Sekian prestasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok si Tifa sama si Tifa. Iya, sama kelompok si Abil. Nah, ada pertanyaan atau apa enggak dari yang buat tampil tadi? Sama isinya? Beda. Coba tetapi yang mana yang berbeda? Gambar C, silakan dulu ya, Abil. Apa bedanya? Air 50 gram, suhu 50 derajat Celcius. Kenapa? Karena suhu air yang lebih rendah. Karena suhu air yang lebih rendah. Nah, kelompok si Asar, ada tanggapan? Silakan. Yang C, nah silakan. Air 50 gram suhu 100 derajat Celcius. Ya. Kenapa? Karena suhunya lebih tinggi. Karena suhunya lebih tinggi. Ada tanggapan lain? Yang C? Kalau kelompok si Lan, yang C itu sama dengan si Abil atau sama dengan si Asar? Abil. Kalau kelompok Latifah? Sama dengan Azhar. Ya, kalau kelompok siapa? Azhar. Kalau nomor satu tadi, yang A, kalau yang gambar A, mana yang lebih membutuhkan kalor? Yang lebih banyak? Air 100? Semuanya sepakat? Sepakat. Alasannya kelompok ulang. Karena air 100 gram membutuhkan lebih banyak kalori dibandingkan air 50 gram. Siapa apa rasanya tadi? Masanya lebih besar. Masanya atau masa jenis? Karena masanya lebih besar. Apa yang awal itu di sana? Masa lebih besar. Kalau Abil? Karena masanya lebih besar. Masa lebih besar ada? Masa lebih banyak. Kalau Latifah?
Karena airnya lebih banyak. Dah, sekarang putar kursi kamu ke depan. Yang belakang ibu putar ke depan. Dah, kita coba membahasnya. Ini sudah kamu diskusikan. Ya, antara suhu dengan kalor itu berbeda. Kalau suhu kemarin kita belajar, ada derajat panas, ada derajat dingin. Contoh, kalau suhu freezer apa rasanya? Dingin. Kalau suhu api? Panas. Maka itu suhu. Ada dingin, ada panas, ada sedang. Kalau kalor itu adalah energi. Nah, energi itu berpindah dari yang tinggi ke yang rendah. Suhunya tinggi ke suhu rendah. Itu sudah kamu bahas tadi. Nah, semuanya sudah betul? Benar, karena suhu dan kalor itu berbeda, tidak sama. Yang kedua, dari gambar A. Kalian dulu, gambar A. Air 50 gram. Kemudian air 100 gram. Mana yang membutuhkan panas kalian dengan banyak? Air 100 gram. Logikanya seperti ini. Perhatikan, dengarkan. Awak mangian air itu sekali. Nah, siap tu dulu angian air sepanci. Ma yang paralu angin banyak atau panas banyak atau alamu masak air sepanci atau air sekali untuk pilih? Sepanci. Lagi. Nah, maka inilah butuh kalornya lebih besar. Kenapa? Karena masanya lebih besar. Jadi pengaruhnya ini adalah masa. Tadi si Siva salah sebut masa jenis ya. Masa jenis masa, bukan masa jenis masa ya. Nah, dalam tulisannya mungkin masa kita sebutnya apa? Oh, masa jenis. Lanjut, gambar B. Gambar B itu air 50 gram, minyak 50 gram. Mana yang butuh panas yang besar untuk mendidihkan dia dengan suhu yang sama? Minyak. Itu pula minyak tuh, kalau angin cuma yang padi ketangan daripada air. Minyak. Pokoknya kalau kalian minyak angin itu lambung sehatnya berapa? Karena panasnya tinggi. Lanjut, kenapa ini? Karena jenisnya berbeda. Kalau jenisnya berbeda, berarti ini adalah kalor jenis. Kalor jenis. Ini makanya berbeda itu adalah kalor jenis. Gambar C. Gambar C itu apa? Air 50 gram, suhu 50 derajat Celcius. Kalau yang keduanya air 50 gram, suhu 100 derajat Celcius. Ma yang lama wangian kok? Sampai air yang kuku saja atau sampai mendidih? Mendidih. Jadi lama aku air ada sekali, Yang C sampai kuku saja untuk cuci tangan. Yang C sampai mengalahkan atau diminum. Ma yang lama wangian? Nah, yang suhu 100 ini C-nya lebih besar. Nah, kenapa? Karena suhunya lebih tinggi. Suhu tinggi. Nah, jadi dari sini masuk ke nomor yang tadi. Nomor 6. Apa saja faktor yang mempengaruhi? Ini dia, faktor yang mempengaruhi kalor suatu zat. Ayo pertama. Perbedaan massa. Yang kedua, kalor jenis. Yang ketiga, perbedaan suhu. Jadi faktor yang mempengaruhi itu satu, massa. Apa lambang massa? Massa apa lambangnya? Udah. Yang kedua, apa lagi? Kalor jenis. Kalor jenis ini baru. Lambangnya apa? C. Yang ketiga, perubahan suhu. Lambangnya? Delta. T itu temperatur. Temperatur itu sama dengan suhu. Maka dari sini dapatlah persamaan rumusnya. Kalau itu I sama dengan F dikali ini apa bacanya? Kali C kali
delta T. Terus apa sebaiknya jadi? Nah, itu apa? Kalau yang diterima atau lepas. C itu apa? Kalau delta T perubahan suhu. Satuan kalau jadi situ, kalau situ kilogram joule per derajat Celcius. Kalau jenis satunya ini kalor joule, ini kilogram joule per derajat Celcius. Ini suhu apa satunya? Derajat Celcius. Bu, di buku kami Kelvin, Bu, ya Kelvin. Iya, iya Kelvin. Nah, kalau delta T-nya Kelvin, maka C-nya juga harus per Kelvin. Berarti karena ini C-nya derajat Celcius, maka ini boleh derajat Celcius. Karena dia nanti kalau kita kalikan, dia hilang nih derajat bis. Pak, ada pertanyaan? Baik, pertanyaan? Tidak. Tidak. Alam bisa sadanya? Tidak. Gimana? Jadi dari 3 materi kita tadi kita simpulkan kalau suhu itu berbeda dengan kalau ya berbeda tadi? Iya. Ya. Kemudian lanjut 3 faktor yang terkait kalor tadi apa? Yang pertama adalah massa. Lalu apa lagi? Kalau ini. Yang ketiga perbedaan suhu. Lanjut cara menghitung kalor itu bagaimana? I sama dengan M kali C kali delta T. Sehingga nanti dapatlah I-nya dalam joule atau joule. Nah, sampai di sini dulu. Di pertemuan berikutnya silakan dibaca mengenai materi pemuaian. Nah, di buku kamu halaman 95. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Lestari, CGP Angkatan 11 Kota Bukit Tinggi. Hari ini saya akan melakukan pasca observasi bersama rekan sejawat dan didampingi oleh pengajar praktek. Yang akan diperkenalkan langsung oleh rekan sejawat saya. Silakan Bu Lili. Terima kasih Bu Wit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah teman sejawat dari Bu Widya Lestari. Nama Nurlaili, mengajar di kelas 7. Mata pelajaran examku adalah mata pelajaran IPA. Terima kasih. Dan didampingi oleh Bu Putri sebagai PP saya. Baiklah Bu Lili. Selamat pagi Bu Lili. Selamat pagi Bu Wit. Bagaimana kabar Bu Lili hari ini? Alhamdulillah sehat. Saya telah melakukan observasi pada tanggal 23 Oktober hari Rabu di kelas Bu Lili. Yang mau saya tanyakan, bagaimana perasaan Bu Lili setelah saya masuk melakukan observasi di kelasnya kemarin? Ya Bu Wit, dalam observasi kemarin sebenarnya kita kan dalam pembelajaran kita saling sharing ya. Ada kekurangan atau kelebihan kita saling bertukar pikiran. Kemarin waktu saya melakukan waktu saya diobservasi oleh Bu Wit, perasaan saya mungkin saya ingin Bu Wit itu melihat pembelajaran yang saya lakukan dari segi ilmu-ilmu yang sudah ada di CGP. Saya ingin Bu Wit memberikan masukan pada saya tentang apa saja kekurangan-kekurangan dalam pembelajaran yang saya lakukan di observasi kemarin. Namun alhamdulillah pada observasi kemarin pembelajaran yang dilakukan itu alhamdulillah lancar, karena mungkin siswa-siswanya dalam pembelajaran bersemangat dan termotivasi karena mereka dalam diskusi kelompok. Jadi mereka bisa bertukar pikiran bekerja sama di sana. Terima kasih. Jadi rasanya senang, pembelajarannya Lancar, ya. lancar seperti itu. Anaknya aktif. Ya, anaknya aktif. Jadi, bagaimana Bu Lili mengembangkan area yang telah kita sepakati waktu observasi kemarin tersebut? Dalam pembelajaran kemarin itu
pengembangan area yang saya ingin capai itu, pertama anak-anak itu merasa nyaman di lingkungan pembelajaran yang saya pandu. Jadi dengan pembelajaran kelompok mereka bisa saling bertukar pendapat sehingga masalah-masalah yang saya sajikan dalam LKPD itu bisa terpecahkan. Kemudian kalau seandainya dalam kelompok lain tidak bisa memecahkan, nah maka itu akan dilakukan secara diskusi kelas. Jadi pengembangan yang pertama adalah lingkungan belajar yang nyaman bagi anak-anak. Kemudian yang kedua, mereka mampu berdiskusi dan berkomunikasi secara baik. Nah, jadi antara anggota satu dengan anggota yang lain dalam kelompoknya, mereka bisa saling bertukar pikiran. Maka saya sering melakukannya dalam pembelajaran. Jika seandainya mereka belum mampu dengan keterangan guru, maka saya menyuruh teman-temannya untuk membantu temannya yang lain yang belum mengerti. Yang sering kita sebut dengan tutor sebaya itu kan. Nah, jadi dalam kelompok juga saya seperti itu. Jadi ada anak yang kemampuannya melebihi dari temannya, maka saya gunakan itu untuk memfasilitasi temannya untuk belajar pada dia. Jadi hadiahnya yang kedua adalah memotivasi anak-anak supaya mereka lebih aktif dengan adanya perbedaan kemampuan mereka. Kemudian mungkin ada kedisiplinan, saya memberikan kemarin itu ada waktunya. Jadi ada beberapa menit untuk diskusi dalam kelompok, kemudian setelah itu kita tampilkan ke depan. Jadi mereka harus disiplin dalam memecahkan masalah di LKPD itu, sehingga nanti pembelajaran yang kita rencanakan itu bisa tercapai dengan baik pada waktu yang cukup. Ya. Dari upaya Bu Lili mengembangkan lingkungan belajar yang nyaman untuk siswa tersebut, apakah ada yang belum tercapai untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, seperti belum melakukan speaking atau yang lainnya, atau motivasi bagi anak? Iya, dalam pembelajaran Bu Bet, itu memang itulah gunanya saya ingin guru CGP itu mengamati pembelajaran yang saya lakukan. Kenapa karena sulit sekali melakukan ice breaking. Orang IPA itu kata orang kan orangnya serius. Jadi ice breaking itu memang sulit saya lakukan, memang jarang. Namun saya dalam pembelajaran agak sedikit bercanda-canda sehingga jika dia pembelajarannya adalah itu mereka tidak terlalu stres kan. Jadi ice breaking itu saya ganti saja dengan bercanda agak sedikit-sedikit gitu. Jadi mereka tidak terlalu stres, punya ada rumus ada apa. Jadi mereka tidak terlalu fokus pada yang materi yang begitu sulit. Seperti itu ya Bu Lili. Terus upaya dalam proses pembelajaran apa yang Bu Lili lakukan supaya pembelajarannya lebih menyenangkan bagi siswa? Iya, dalam pembelajaran itu saya memandu anak-anak itu untuk selalu aktif ketika mereka berdiskusi. Jadi ada yang tidak mengerti, mereka tidak segan bertanya pada guru. Jadi saya menanamkan pada anak dia tidak takut pada guru, karena guru itu adalah fasilitator bagi mereka. Jadi ketika dia tidak mengerti, maka dia bertanya pada guru. Ketika guru menerangkan, belum juga dia mengerti, maka dia bertanya pada temannya sebagai tutor sebaya. Biasanya kan anak-anak lebih suka belajar dengan temannya, lebih mengerti daripada kalau seandainya dengan guru dia kesulitan. Ya, jadi saya menciptakan bagaimana dia terbuka dengan gurunya, terbuka dengan temannya tentang apa yang mereka belum mengerti. Terus upaya dalam asesmen atau umpan balik yang Bu Lili berikan terhadap siswa, terhadap proses belajar siswa? Iya, kemarin dalam diskusi kelas, dalam diskusi kelompok kemarin Bu Wit, kan ada beberapa anak yang berbeda pendapat tentang masalah-masalah yang diapakan di LKPD. Kemudian saya bertanya pendapat kelompok lain, bagaimana dengan kelompok ini, bagaimana dengan kelompok ini. Jadi mereka saling menghargai di sana dalam mengeluarkan pendapatnya. Kemudian sebagai fasilitator saya di depan, maka diluruskanlah pendapat yang agak kurang betul gitu, diluruskan sehingga bersama mereka bisa menyimpulkan ini berarti yang dimaksud dalam pembicaraan masalah LKPD. Seperti itu ya Bu Lili. Terus bagaimana tindak lanjut Bu Lili untuk pengembangan pembelajaran ini, seperti menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi siswa? Kapannya Bu Bet? Bagaimana tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya untuk meningkatkan pembelajaran. Untuk meningkatkan pembelajaran ya. Di sini kan kemarin itu Bu lihat sendiri ya, ada mungkin 1 atau 2 orang siswa yang kurang aktif ya, yang biasanya memang ya kesusahan juga kita makanya kadang dia sering minta izin, sering ke toilet kan. Nah di sana nanti kita akan coba untuk bagaimana supaya dia bisa aktif dengan temannya. Jadi mungkin kita carikan dia nanti teman yang
agak levelnya lebih tinggi dari dia yang mau membelajarkan dia, yang mau membantu dia sehingga dia mampu aktif juga. Kalau kemarin tuh mungkin dia dapat teman yang sama-sama bisa ngobrol kan, jadi dia ngobrol tidak kerja dia kan. Jadi kalau seandainya kita temukan dia dengan temannya yang mampu memotivasi dia untuk belajar bersama, mungkin dia tidak bisa lagi mungkin dia mampu lagi untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah dibiarkan sebagai dengan tanggung jawab. Kalau kemarin kan dia sering izin bu, kan. Jadi dengan berkelompok teman yang tidak ikut dalam termotivasi Iya. kan digabungkan Dengan yang mau belajar, dengan kan. mau belajar. Terus bagaimana cara Bu Lili memberikan motivasi siswa ini supaya semangat di dalam berdiskusi Bermurid di dalam pembelajaran kelompok yang sudah saya lakukan, saya tidak mengkait-kaitkan anak-anak itu dengan nilai. Cuma saya mengatakan Ananda, jika kalian aktif dalam diskusi, maka materi yang ada di dalam LKPD yang akan kita bicarakan masalahnya, kalau kalian aktif otomatis dia akan melekat di kepala. Jadi dia akan ingat. Jadi untuk belajar nanti kamu tidak susah. Kenapa? Karena kamu sudah ikut berpartisipasi dalam diskusi. Tapi kalau kamu diam-diam saja, nanti dalam pembelajaran mengulangnya lagi di rumah, nanti kamu tidak mengerti. Jadi kalau kamu aktif, nanti kamu bisa mengerti, maka kamu perlu mengulangi sekilas saja lagi. Karena pemahaman kamu sudah waktu pembelajaran berlangsung dalam diskusi. Jadi tidak ada saya berikan nilainya yang aktif dapat 100, tidak. Jadi saya pahamkan, saya beri pemahaman kalau dia aktif, berarti dia akan mampu menyerap pengetahuan yang dibahas dalam pembelajaran dalam kelompok. Seperti itu ya. Ya. Apakah dari semuanya dari penyimpangan yang Bu Lili sebutkan tadi, untuk kedepannya Bu Lili ingin tujuan pembelajaran Bu Lili itu seperti apa? Bu Lili tingkatkan apakah sudah tercapai atau belum dari observasi kita kemarin? Kalau dari secara klasikal, Bu Lili itu tujuannya sudah tercapai kan? Karena ketika waktu menyimpulkan itu umumnya anak-anak itu mampu menjawab kesimpulan atau menyimpulkan bersama guru kemarin, mereka mampu. Cuman ada sebagian kecil mungkin yang belum terserap seperti yang saya katakan tadi, mereka belum termotivasi, ada mungkin 1 atau 2 orang yang belum termotivasi sehingga dia belum mampu untuk menyimpulkan materi pembelajaran yang kita bahas dalam diskusi. Jadi mungkin seperti yang dikatakan kemarin tadi, ya, perlu peningkatan motivasi untuk anak-anak yang 1 atau 2 orang tadi. Seperti itu. Proses tindak lanjut dari pembelajaran yang menyenangkan, dari proses pembelajaran dan asesmen kembali, gimana Bu Lili meningkatkan untuk pembelajaran Bu Lili berikutnya? Cara meningkatkannya, ya mungkin seperti yang tadi itu kalau tadi itu ada siswa yang saya kelompokkan ternyata satu geng ya, satu bisa ngobrol ketika belajar kan, tidak berdiskusi. Mungkin saya nanti akan pilihkan dia teman lagi yang lebih lebih kreatif, yang lebih tinggi minat belajarnya. Saya kelompokkan dengan teman seperti itu sehingga dia terbawa pula untuk belajar lebih giat, tidak ngobrol atau tidak main-main dalam diskusinya. Itu yang ingin saya lakukan nanti dalam pembelajaran, memilih atau mengkategorikan siswa yang mana yang sering ngobrol, saya kelompokkan dengan siswa yang motivasi belajarnya tinggi sehingga dia mampu belajar dengan baik. Jadi di situ terlihat pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Seperti itu ya Bu. Jadi mengelompokkannya dari gaya belajarnya, Iya. terus minat atau bakatnya kan seperti itu ya. Jadi terus bagaimana, apakah dari tujuan pembelajaran kita kemarin itu udah tercapai tujuan yang Bu diajarkan terhadap siswa? Ya, kemarin itu pembelajarannya tentang suhu, kadar dan pemuaian yang mungkin dalam waktu 2 jam itu kan mereka mampu
menerapkan atau menjelaskan itu contoh pembayaran kehidupan sehari-hari, kemudian memecahkan masalah tentang ilmu pengetahuan pembayaran. Nah itu mereka sudah bisa terlihat sebagian besarnya sudah mampu mereka. Kemudian ada contoh soal kemarin yang untuk memecahkan masalah berapa panas atau kalori yang dibutuhkan. Nah kan kemarin itu kan contoh soalnya di depan ditulis, mereka bisa jawab secara diskusi kelas. Jadi itu menandakan kalau mereka itu sudah sebagian besar sudah paham dengan materi yang kita pelajari pada hari itu. Nah, meskipun seperti kata tadi ada 1-2 orang yang belum paham, nah maka disitulah tantangan saya untuk meningkatkan bagaimana motivasi mereka belajar sehingga nanti pemahaman mereka lebih daripada yang dapatkan pada hari itu. Jadi untuk pertemuan berikutnya mungkin saya akan memperhatikan memberikan perhatian khusus mungkin pada anak-anak yang kurang motivasi belajar tadi, sehingga mereka mampu nanti bekerja bersama dalam kelompok, tidak main-main lagi atau tidak izin-izin lagi keluar gitu. Jadi itu yang ingin saya tingkatkan dalam pelajaran berikutnya. Seperti itu yang ini tindak lanjut yang akan dilakukan. Itu yang Ibu Lili lakukan dalam pembelajaran tindak lanjut yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Iya, cuman kemarin itu karena waktu kita 2 jam ya Bu, kalau IPA kan 5 jam itu 2 jam 3 jam. Kalau dalam waktu 3 jam mungkin bisa mencapai nanti ada di akhirnya nanti asesmen akhir. Baik itu asesmen formatif yang saya lakukan atau asesmen nanti kalau dia sudah siap satu topik bisa asesmen sumatif. Jadi kalau kemarin masuk 3 jam mungkin saya bisa melakukan asesmen formatif bagaimana pembelajaran pada hari itu sehingga nanti asesmen formatif itu bisa digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran berikutnya. Nah, cuman kemarin itu karena 2 jam, jadi pas penutup itu sudah bunyi bel ya Bu ya. Nah, jadi tidak sempat asesmen kemarin. Jadi biasanya saya melakukan juga asesmen formatif berupa penilaian diri itu. Jadi saya apakan penilaian diri lembar observasinya, kemudian saya kasihkan pada masing-masing siswa, kemudian mereka mengisi apakah sudah paham dengan materi ini, dengan tujuan masuk ini. Biasanya saya lakukan itu. Seperti itu yang ini. Dari pengembangan pembelajaran ini tadi, apa yang mungkin perlu untuk diperbaiki, yang menjadi kendala yang menjadi kendala yang berarti lagi dalam proses pembelajaran? Ya, kendalanya seperti tadi betul pada dalam kelompok tadi yang 1-2 orang tadi yang belum termotivasi, atau 1-2 orang dalam kelompok tadi yang hanya menyalin punya temannya saja, hasil jawaban temannya, dia tidak mau mengeluarkan pendapat, itu kendalanya. Kalau untuk sebagian besarnya dia sudah berani mengeluarkan pendapat, sudah berani dia lepas pendapat yang berbeda dengan temannya. Jadi itu sebagai suatu nilai plus bagi mereka dalam pembelajaran. Untuk kedepannya kendala-kendala itu mungkin sebagai guru penggerak bukit nanti insyaallah ya. Saya mungkin minta tolong bantuan juga pada bukit bagaimana cara mengatasi kendala ini. Mungkin kita akan lebih sering lagi atau bertukar pikiran lagi mengenai kendala-kendala yang kita hadapi dalam pembelajaran. Jadi mudah-mudahan setelah PGP ini bukit menjadi guru penggerak bisa memberikan masukan kepada saya sebagai guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas, apa saja kekurangan yang tampak oleh sebagai guru penggerak dari pembelajaran yang saya lakukan. Baik, ini nanti kita bisa juga di komunitas nanti kita berbagi sharing seperti itu yang begini. Jadi rencana tindak lanjut yang Bu Lili lakukan ke depannya seperti tadi mengembangkan lingkungan belajar yang nyaman bagi siswa, melakukan proses pembelajaran, motivasi siswa lebih lagi supaya lebih aktif lagi. Habis itu memberikan asesmen dan menangani yang sesuai dengan proses pembelajaran. Dari
toleransi dan berpihak kepada murid. Itu. Ya, sekian diskusi kita hari ini Bu Lili tentang pasca observasi. Terima kasih atas waktu Bu Lili hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.